ya di sini Menteri gemuk semuanya. semua. Kita harus patuh dan manut terhadap Partai. partai. Untuk kesiapannya sambil berjalan sih Sambil sebetulnya. berjalan. Betul, untuk strategi mungkin ya. Mm. Strategi itu sebenarnya kembalikan, kalau kita anggota dewan, Oke. dikembalikan kepada kita. Daerah pemilihan dan alokasi kursi Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda setelah sekian lama tidak hadir membawa tokoh-tokoh atau talenta-talenta politik terbaik Kabupaten Garut di ruang visual Anda. Kesempatan kali ini saya hadir akan masuk di satu suasana baru di mana politisi muda kita hadirkan ke ruang visual Anda. Siapakah gerangan di kesempatan kali ini? Saya akan menyambangi salah satu politisi perempuan muda dari Partai Demokrat. Ada siapa gerangan? Kita segera menyapanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Nah, ini kalau politisi muda itu biasanya memang nadanya masih pelan-pelan ya. Masih pelan-pelan. Masih pelan-pelan. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama, kemudian dari partai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Nuri Nurdwi Hikmayanti. Saya anggota DPRD Kabupaten Garut dari Dapil 5 fraksi Demokrat. Saya tinggal di Hampor kebetulan. Ya. Di Dapil 1 Tarogong Kidul. Tarogong Kidul ya. Betul. Oke. Berarti Anda adalah politisi perempuan dari Partai Demokrat. Betul. Ada berapa orang perempuan dari Demokrat yang lolos ke parlemen? Ada 2 orang, Dapil 2 dan saya dari Dapil 5. Berarti seluruhnya dari 4 kursi dihuni 2 perempuan, 2 laki-laki. Betul, 2 sejoli. 2 sejoli. Luar biasa ya. Nah, kemudian kan belum lama nih dalam proses pelantikan. Kemudian Anda sudah efektif berkantor? Efektif berkantor sih sebetulnya belum. Belum. Sekarang itu kita sedang membahas rapat perubahan anggaran. Perubahan anggaran. Betul. Karena ini harus selesai di tanggal 30 akhir bulan. Oke, berarti maraton ya Anda ngantor ya? Maraton, betul. Suasana baru ya. Anda kan awalnya kan dari sebuah suasana yang sama sekali tidak biasa kan. Betul. Ketika masuk di parlemen, ya maksudnya jadi anggota DPRD Kabupaten Garut, apa yang Anda rasakan? Kebetulan ini pertama kali untuk saya. Ya. Pertama kali menjadi anggota dewan dan pertama kalinya masuk ke gedung DPRD, ada decak kagum. Kagum. Betul. Kagum. Wah, ternyata seperti ini ya. Sebelumnya Anda pernah membayangkan nggak bakal begini gitu? Oh, tidak sama sekali. Tidak sama sekali karena saya seolah-olah banting setir ini. Banting setir. Yang tadinya kita fokus usaha. Banting setir ke politik. Ya, dan orang juga tahu Anda adalah anak dari seorang tokoh pengusaha sukses. Betul. Ya. Betul. Kenapa Anda lebih kepikiran masuk ke politik, tidak mewarisi usaha yang sudah dibangun sesampai oleh orang tua Anda? Ini boleh jujur. Kalau boleh cerita sedikit. Saya itu lahir di tahun 1995. Masih sangat muda ya? Akhir tahun di bulan Desember malam Natal. Oke. Nah, saya kebetulan lahir tuh di Cikajang, salah satu Dapil 5. Dapil 5. Betul. Okay. Di Cikajang, tetapi tahun SMP tahun 2000 berapa? 2006 ya. 2006 itu saya pindah ke Garut. Saya di SMP 1 Tarogong Kidul. Ya. Berarti hanya SD yang di Cikajang ya? TK SD. Oh, TK di Cikajang. Saya di Cidatar. Cidatar, SD di Cibodas di Cikajang. SMP baru kita pindah ke Garut. Nah, selama awal masuk SMP tuh kita masih sering pulang ke Cikajang. Oke. Betul. Pulang ke Cikajang bareng satu keluarga semuanya dengan Bapak juga. Setiap perjalanan ke Cikajang, kita tuh ada celotehan sedikit kalau misalkan di jalan kan sering ngobrol tuh. Ya, asik ya sama keluarga. Iya, asik kayak sama Bapak, Pak, jalanan tuh banyak lubangnya ya gitu. Bolong ya. Kolam renang, betul. Bolongnya di mana-mana aku bilang gitu. Nah, terus Bapak tuh sering senyum, iya gitu, iya betul. Terus kayak misalkan pasti Cikajangnya sendiri beda ya, maksudnya Cikajang dulu dengan sekarang. Walaupun memang ada peningkatan. Oke.
Tapi zaman dulu tuh kita selalu ada celotehan-celotehan tentang wah Cikajang tuh kayak gini ya Pak. Kita tuh main gak ada apa-apa gitu. Nah, aku pikir tuh selama perjalanan Iya, nggak apa-apa. Saya pikir itu selama perjalanan dari tahun ke tahun tuh hanya celotehan kita dari anak sama bapak gitu, pikir saya tuh. Ternyata mungkin oleh beliau tuh dipikirkan, anak saya nih kayaknya ada minat. Bisa. Ada minat. Jadi diam-diam lebih banyak mengamati persoalan publik ya. Betul. Padahal kitanya sendiri maksudnya nggak ada maksudnya belum ada pikiran mau jadi anggota DPR nih. Tidak sama sekali enggak ya. Qadarullah itu sebenarnya perjalanan dari Allah. Nah, jadi waktu pencalonan kemarin tiba-tiba tuh banting setir aja. Banting setir. Jalannya mudah sekali gitu ya. Ya, kayak banting setir aja gitu. Udah langsung gitu, dapat nomor urut. Waktu itu nomor urut berapa? Awalnya itu saya dikasih nomor urut 7. Naik ke 5. Nomor 5 lolos ya. Nomor 5 lolos. Luar biasa, berarti ini sosok politisi milenial yang memang bisa ya inilah model-model milenial dan zilenial ini punya langkah yang lebih luar biasa loncatannya dibanding mungkin ya dalam konteks politisi senior yang faktanya memang didominasi banyak politisi muda yang masuk ke parlemen. Ini Anda luar biasa. Nah, kemudian Anda sama sekali tidak terpikirkan hari ini ada di posisi sebagai anggota dewan. Bagaimana kemudian Anda harus berkomunikasi dan merawat konstituen selama ini? Karena Anda juga didukung banyak orang kan dengan suara terbanyak. Nah, ini sebenarnya komunikasi itu jadi salah satu hal yang paling penting yang harus kita pegang. Karena dengan adanya komunikasi, silaturahmi itu terus terjalin gitu. Hanya sebatas menanyakan kabar, mau itu kabar saya, kabar keluarga ataupun sebaliknya. Karena apa ya? Mereka biasanya ada yang curhat juga nggak? Misalnya konstituen teh atau gimana Bu atau gimana? Ada juga gitu. Sudah siap Anda menghadapi itu kan? Kalau dari secara mental sih sebenarnya belum ya, karena ini tuh awal ya. Tapi pada dasarnya memang itulah yang harus saya jalani. Dan Anda sudah mulai terbiasa kan dengan situasi seperti itu. Iya. Nah, Garut hari ini gempa. Adakah konstituen Anda juga yang jadi warga terdampak? Ada di daerah Cisurupan. Sebetulnya hari ini saya mau ke sana. Hari ini mau menengok ke sana. Betul, karena dari pencoblosan kita belum ke Dapil 5. Baru ke Cikajang aja mungkin ya, ke rumah. Betul. Kalau ke Cikajang alhamdulillah sampai sekarang tuh masih terjalin karena kalau ada acara atau ada event apa-apa selalu kontak gitu. Nah, kalau kecamatan-kecamatan yang lainnya hanya sebatas WA. Kebetulan kemarin di gempa tuh ada tuh salah satu tim saya yang rubuh rumahnya. Ya, itu konsekuensi ya. Betul. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak konstituennya. Sekarang kita masuk ke hal yang up to date bahwa hari ini anggota dewan juga dihadapkan pada sebuah kontestasi politik. Ya. Saat ini sedang berjuang untuk memenangkan pasangan-pasangan calon di dalam pilkada. Anda kalau tidak salah Demokrat ini ada di koalisi besar. Betul. Berarti Anda bersama 36 anggota dewan ya. Betul. Harus memenangkan salah satu pasangan calon. Bagaimana kesiapan selama ini? Sejauh ini di internal partai Anda gimana arahan-arahannya? Di internal sih pasti siap. Sudah siap ya? Betul. Karena koalisian ini kita partai gemuk ya di sini semuanya. Partai gemuk semua. Kita harus patuh dan manut terhadap partai. Untuk kesiapannya sambil berjalan sih. Sambil berjalan. Betul. Ada permodelan yang misalnya nanti kampanyenya modelnya begini atau begitu, ada seperti itu atau memang kita diberi keleluasaan untuk melakukan hal? Kalau untuk strategi mungkin ya, strategi itu sebenarnya kembalikan kalau kita anggota dewan dikembalikan kepada kita karena pada dasarnya tim yang kemarin kita bina ini karena pileg ini masih hangat ya sebetulnya. Nah, jadi untuk kesiapan tim, strategi dan kondisi segala macam diserahkan kepada kita anggota dewan. Berarti tidak terlalu sulit beradaptasi kan karena memang konstituen masih ada di dalam suasana kebatinan ya, masih komunikasi masih terus terjalin, silaturahmi masih nyambung sampai sekarang. Jadi untuk kesiapan tim insya Allah tidak terlalu sulit ya. Betul. Ada berapa ribu
pendukung Anda yang mencoblos sehingga Anda lolos ke parlemen? Suara kemarin, suara yang saya dapat. Ya. 10.130. 10.000. Luar biasa nih. Penyumbang 10.000 suara ya. Bismillah, mudah-mudahan ya. Ya. Karena yang pertama tadi komunikasi terus terjalin. Terus terjalin. Jadi strateginya salah satunya model-model komunikasi politik seperti apa tadi? Konsolidasi. Konsolidasi sudah dilakukan. Konsolidasi sudah sebetulnya. Kita masih sebenarnya kalau untuk tatap muka secara langsung belum, karena masih ada waktu kan. Betul, belum masuk masa kampanye juga kan nanti. Kita juga masih menyamakan satu suara di anggota dewan semuanya. Walaupun misalkan strategi diserahkan kepada kita, nah kan untuk konsolidasi rencananya di minggu-minggu ini. Minggu ini sudah mulai masuk ke konsolidasi. Karena sebenarnya waktu kan mepet ya, 27 November. Tapi mungkin lebih efektif kan menggunakan masa kampanye karena itu yang legal menjual nama, kemudian nomor ya dan segala macam atribut diperbolehkan di masa kampanye. Sebetulnya kalau bocoran sedikit ya, kemarin kita sudah ada berita memberikan dukungan penuh kepada pasangan santri. Karena mungkin si pileg ini masih hangat. Respon dari tim itu tuh udah mulai rame. Tanpa kita harus berbicara kita ke santri ya, tanpa harus gitu. Udah tahu karena koalisi ya. Betul. Waktu kita memberikan dukungan kepada santri, tim di bawah juga sudah siap paham ya. Laksanakan. Ya, seperti itu. Dan Anda terlihat sudah ekspos di media ya bahwa luar biasa nih kalau milenial ini melangkah pasti lebih cepat. Di luar konteks pilkada hari ini. Hari-hari yang menurut perasaan Anda lebih berkesan gitu, ngantor atau memang ke konstituen? Lebih ke konstituen ya. Konstituen. Betul. Karena kita bisa mendengarkan, melihat juga kondisi dan situasi yang ada. Kesannya lebih real. Lebih real. Betul. Apa yang paling banyak didengar konstituen Anda itu? Bu, kalau nanti itu saya pengen gini, apa yang lebih banyak didengar? Kalau yang lebih banyak tuh lebih ke pembangunan masjid. Masjid. Betul. Karena di kita kan mayoritas ya. Mayoritasnya. Nah, pembangunan masjid, santunan anak yatim. Yang seperti itu yang menjadi titipan aspirasi. Ya, betul. Karena kita juga pasti ke situ ya. Maksudnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan yang kita prioritaskan. Baik. Komunikasi di antara sesama anggota dewan, bagaimana komunikasi Anda selama ini? Sudah saling mengenal semuanya? Saling mengenal sih belum ya. Belum ya? Belum. Tapi sudah ada duduk dalam satu ruangan kan? Duduk dalam satu ruangan. Ngobrol ada dari beberapa partai yang lain juga. Tapi memang belum semua. Belum semua. Termasuk nanti dengan partai-partai yang berbeda dukungannya. Tetapi kan tapi kita baik. Tetap komunikasi kan? Komunikasi tetap baik. Masalah pilkada juga kita maksudnya ada di porsinya masing-masing. Ada di porsi masing-masing. Luar biasa. Ini perbincangan memang tidak didesain untuk lama karena substansinya adalah memastikan bahwa seorang perempuan muda yang baru saja menduduki anggota legislasi saat ini sudah masuk di era kompetisi pilkada dan sudah menyatakan kebulatan dukungannya atas arahan dan komitmen dari partai politik. Terima kasih Ibu Nurdwi Hikmayanti telah bersama-sama di Challenge Politik Jalan. Terima kasih apa yang Anda sampaikan. Tentu akan menjadi sesuatu yang inspirasi bagi teman-teman muda lainnya, terutama para politisi muda lainnya. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Tetap di Challenge Politik Jalan. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.